Sobat Gen Z, hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu hilirisasi. Hilirisasi bukan hanya sebuah kata, tetapi konsep yang memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya hilirisasi itu? Bagaimana peran hilirisasi dalam pembangunan ekonomi? Apa tantangan yang dihadapi hilirisasi di Indonesia, dan apakah ada negara yang berhasil karena melakukan hilirisasi? Dan 4 pertanyaan di atas merupakan topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi karena ini tahun pemilu, jadi sepertinya menarik kalau kita juga akan membahas janji-janji calon presiden dan calon wakil presiden terkait hilirisasi dan industrialisasi. Jadi, jangan lewatkan informasi menarik ini. Pastikan untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu hilirisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghiliran atau hilirisasi adalah proses dan cara untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Simpelnya, proses hilirisasi merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan sebuah produk menjadi lebih bernilai. Misalnya, dari biji tembaga menjadi kawat tembaga, dari batu bara menjadi listrik, atau dari minyak mentah menjadi bensin. Hilirisasi sebagai suatu proses kritis dalam pembangunan ekonomi membawa dampak signifikan dengan mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor bahan mentah. Melalui transformasi bahan baku menjadi produk siap pakai atau setengah jadi, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat struktur industri, meningkatkan kualitas produk, dan merangsang inovasi. Contoh nyata kesuksesan terlihat dalam pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah biji tembaga tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan negara. Selain manfaat finansial, hilirisasi juga berperan sebagai pendorong utama penciptaan lapangan pekerjaan, membantu menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan secara berkelanjutan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis ini, hilirisasi bukan hanya sekadar alat transformasi ekonomi Indonesia, melainkan kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan beragam. Meskipun hilirisasi memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi Indonesia, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utamanya adalah trade barrier atau hambatan perdagangan yang dibangun oleh negara lain, seperti gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia terhadap kebijakan hilirisasi industri pertambangan Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah sejak awal 2020. Tantangan lainnya datang dari biaya investasi yang tinggi untuk pelaksanaan hilirisasi. Para pengusaha menghadapi kesulitan dalam mencari pandangan untuk membangun smelter guna meningkatkan nilai hasil tambang. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala, di mana Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Haryoseto menyatakan bahwa investor membutuhkan setidaknya 1.000 lulusan metalurgi dan material science setiap tahunnya. Ketahanan cadangan dan sumber daya alam juga menjadi fokus tantangan hilirisasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budiwaluyo, mengungkapkan bahwa cadangan hilirisasi produk di Indonesia tidak begitu kuat, terutama dalam komoditas mineral unggulan seperti nikel, bauksit, batu bara, dan timah. Cadangan mineral semakin menipis dari tahun ke tahun, menciptakan tantangan tambahan dalam mengamankan ketahanan sumber daya untuk mendukung proses hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Di sisi lain, hal utama yang menjadi tantangan terbesar adalah menjaga kelestarian lingkungan.
Hal ini terutama disampaikan oleh Gibran dalam debat keempat Pilpres bahwa tantangannya dalam hilirisasi adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah antara menggenjot hilirisasi industri tapi juga wajib menjaga kelestarian lingkungan dan dalam meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim tapi juga wajib menjaga keseimbangan alam. Mari kita telusuri beberapa studi kasus dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan strategi hilirisasi. Kita akan melihat bagaimana kebijakan yang tepat dapat menciptakan transformasi positif dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama, ada Inggris yang melarang ekspor wool mentah pada abad ke-16 untuk mendorong industri tekstil di dalam negeri. Kedua, Amerika Serikat yang menerapkan pajak impor yang sangat tinggi di abad ke-19 dan abad ke-20 untuk mendorong industri dalam negeri. Ketiga, China menerapkan TKDN sampai 90% untuk otomotif. Kebijakan ini juga diterapkan Inggris untuk perusahaan otomotif di tahun 1960-an dengan peraturan TKDN sampai 80%. Keempat, hingga tahun 1987, Finlandia melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk pemberdayaan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang dimiliki asing di atas 20% dikategorikan sebagai perusahaan berbahaya. Terakhir, kita akan melihat janji-janji dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terkait hilirisasi. Yang pertama, pasangan Anies Muhaimin. Pasangan Anies Muhaimin berkomitmen kuat untuk mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri. Target mereka adalah meningkatkan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34% pada tahun 2022 menuju 22,0% sampai 23,0% pada tahun 2029. Mereka juga akan mendorong hilirisasi mineral dan batu bara secara berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari strategi industrialisasi untuk menciptakan produk unggulan bernilai tinggi. Selanjutnya, pasangan Prabowo Gibran dengan program kerja Astacita 5-nya berkomitmen melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi melalui berbagai inisiatif. Mereka akan melakukan pendalaman hilirisasi dan industrialisasi dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak hanya itu, mereka juga berencana meningkatkan nilai tinggi komponen dalam negeri atau TKDN untuk industri-industri komoditas yang mendorong hilirisasi. Program industrialisasi dan hilirisasi akan terus diperkuat melalui pembangunan pabrik, smelter, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, mereka berkomitmen untuk mengembangkan program pembiayaan inovatif guna menarik investasi ke dalam negeri sebagai bagian integral dari program industrialisasi dan hilirisasi. Dan tentu saja pasangan ini akan melanjutkan pembangunan infrastruktur penunjang hilirisasi dan industrialisasi. Pasangan Ganjar Mahfud juga memiliki visi yang kuat terkait hilirisasi. Mereka berjanji akan melakukan hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dan kelautan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN. Hilirisasi difokuskan pada sumber daya alam dan mineral di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menggunakan pilihan teknologi yang berkelanjutan dengan cakupan pasar seluas-luasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan bagikan video ini agar kita semua dapat terus belajar bersama. Sampai jumpa pada video berikutnya.